Selamat datang di podcast pertama Gunners Wave barengan sama Ica, Ilham dan juga Ica. Assalamualaikum. Seru nih akhirnya debut juga ya. Ya dari timur ke barat ke selatan ke utara. Selamat datang di akun YouTube ya The Gunners Way. Sedap. Cakep. Di momen yang sangat bahagia ini, cak gitu. Udah kayak pejabat mau ini gua ucapin sambutan. Kita pengen kenalin diri dulu karena mungkin banyak yang belum tahu. Banyak taunya tuh Pak Ilham doang. Enggak lah, belum banyak lah gila. Tapi kan ibaratnya kalau misalkan kita pengen kenalan, kalau kenalan nama mungkin udah tahu. Iya. Tapi lu pertama kali suka Arsenal tuh kapan? Kita coba sebut satu-satu. Mungkin dari ladies first lah. Kita kasih ladies first. Kenalan terus cerita pertama kali suka sama gue. Ya. Bukti ya. Sama Arsenal. Iya. Oh nanti Pak Editor agak di. Gimana, Ca? Oke, salam kenal semuanya. Nama gue Marzanisha, biasa dipanggil Ica. Jadi gue suka Arsenal tuh dari tahun 2014. Ini rada random sih, Bang. 2014. Itu gue masih SMP. 11 tahun yang lalu. Betul. FA Cup ya? Betul, FA Cup. 11 tahun yang lalu berarti satu dekade 1 tahun yang lalu. Satu dekade 1 tahun lalu, betul banget. Tapi gue yakin banyak juga nih yang sukanya bareng pas lagi ngangkat piala FA Cup nih. Karena kalau nggak salah udah sedekade juga kan gak dapet piala ya itu. Iya, begitulah kurang Nah lebih. begitu. Habis puasa itu lama Habis puasa sekalinya buka puasa ya kok FA. Tapi ya alhamdulillah lah ya teman-teman semuanya. Nah cuman malam itu rada lumayan random nih karena menurut gue itu masih jadi match pertama yang sangat-sangat membekas gitu ya, karena sebenarnya gue tuh sukanya dulu Barcelona, Bang. Barcelona. Secara filosofi sih sebenarnya agak make sense. Gaya mainnya, Mirip-mirip ball dikit. positionnya. Nah. Arsenal kan katanya Barcelonanya Inggris gitu. Makanya ada orang yang bilang Barcelona. Arsenal tuh penyanyi soalnya. Ya untung tuker-tukeran juga sering sih. Nah, ya bisa Arsenal juga. sama Siapa aja? Barca kan Siapa Thierry ya? Oh, Henry, iya. Fabregas, Alexander Hleb, Alex Song. Alexis Sanchez. Vermaelen jangan lupa. Vermaelen. Vermaelen, gokil. Cuman di malam itu sebenarnya lagi breaknya Barcelona lawan Atletico Madrid dan lagi gue switch TV, tak ada Arsenal lawan Hull City waktu itu, tapi udah kalah halftime. Nah yang bikin magical tuh karena comebacknya itu sih Pak. Iya benar. Pas lo switch skornya Baru selesai halftime. berarti 2 Masih 2-0. Enggak 2-1. 2-1 ya? Ya, Cazorla kan golin. Iya Pas- udah. Pas momen itu kan terakhir Ramsey kan? Gol terakhir. Siapa yang Ramsey. meninggal itu abis itu? Oh ada itu gue lupa banget tapi ada. Itu cuy. Enggak ada beneran. Bukannya Bowie ya? Beneran ada kayaknya ini deh. Apa? Pop. Oh bukan ini. Bukan Nick Pop, tapi siapa? Bukan. Nelson Mandela. Bukan ini. Siapa yang Aduh, sakit banget itu. yang Fast and Furious? Oh, it's been a long way, Paul Walker. Gue inget cutnya itu. Iya. Itu Rest nanti in kita peace Paul Walker. Rest in peace. Tapi ntar kita bahas kali ya kenapa jadi kutukannya Ramsey ya. Iya. Udah setelah itu gue jadi sering nontonin Arsenal. Tapi mungkin yang bikin membekas tuh karena dulu almarhum bokap gue itu suka Arsenal juga. Jadi lanjutin legasinya dia. Gitu sih kalau dari gue. Pak. Orang-orang buka kalau misalnya mau pilih tim jagoan kan gitu kan. Bismillah gue suka Arsenal. Kalau dia lu malah kesuntuk. Baru mulai Sekalian langsung buka puasa. Saya soalnya. mau puasa. Iya. Gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau lu gimana, Bang Ilham? Oke, ya gua sebelum cerita mau kenalan dulu, kenalin gue Ilham Batara Simatupang. Tinggi badan gua Kok gak udah panjangan, Pak? Enggak perlu itu, enggak perlu. Ya? Iya. Oke. Paling yang boleh diselipin ukuran kolor lah. Oh, ukuran kolor gue terakhir Iya, GT Man 5XL sih. GT Man gak tuh? Yang kelar gak balik lagi. Sakit dulu ya pakai GT Man sakit. Gua enggak tahu sekarang apa ya mereknya nih. Coba ntar kita lihat. Oke. Gua pertama kali suka Arsenal mungkin momennya mirip kayak Ica. Jadi habis juara. Ya, waktu itu Arsenal habis unbeaten, ya. Lu bayangin, gua waktu itu masih SD, terus pertama kali tahu ada tim bola yang bisa juara liga tanpa terkalahkan. Ya, banyak tim mau mencoba seperti itu tapi gagal semua. Ya, jadi ini sesuatu yang menurut gue alasan yang bisa gue banggakan lah. Gila, gue ngefans Arsenal ini karena ngelihat oke, ini tim unbeaten, nggak pernah kalah di liga, kayaknya cocok untuk jadi tim favorit gue. Karena waktu itu gue belum punya tim favorit, tapi gue punya pemain favorit. Waktu itu pemain Siapa? favorit gue Raul Gonzalez. Cuman ya sesimpli karena itu jersey
Gue suka kayak Matador. Oh iya, aduh hampir gue jadi bantengnya. Karena zaman di Schalke kan gila. Nah ya, Schalke. Tapi kayaknya semua orang suka Raul Gonzalez nih Bang. Gue jujur aja ya, dulu 2011 gue pernah Jafes Barca suka Raul Gonzalez. Nah itu pas lagi 2011 2011 berarti masih di masih udah Barca, gue suka Barca, itu gue suka banget sama Raul. Cuman itu Waktu udah dia tua ya suka Pak. Barca, maksudnya. Enggak, itu Raulnya berarti Masih di Schalke. udah di Schalke. Udah di Schalke, sorry, udah di Schalke. Tapi itu pertama kali gue kayak, tapi kan itu udah tua ya Pak. Iya. Tapi sama ngefansnya berarti ya Karismanya setis lah. ada, karismanya Setis ada. lah gitu. Terus Pak lanjut. Cuman waktu itu gue karena itu jersey pertama yang dibeliin orang tua gue, jadi jersey Spanyol, namesetnya Raul. Ya gue sih nggak tahu dia main di klub mana, cuman gue tahu aja oke Raul Gonzalez Blanco gitu namanya. Tapi karena belum punya tim favorit, terus gue ngelihat berita itu Arsenal juara Liga Inggris atau kalahkan, akhirnya itu momen gue menasbihkan diri menjadi seorang Nasbih kan nggak? Gunners Iya, sampai iya, sekarang. Dan lu bayangkan, gue ngefans sekarang mereka juara, tapi sampai sekarang Udah juara lagi. Premier League belum pernah. Premier League ya belum Bener-bener. pernah lagi juara Premier League. Semoga. Iya, karena lagi champion pun Prince Harry, Prince semua belum pernah lihat juga itu kalau Benar lagi. Tapi ya semoga ini di tahun yang sama, di musim yang sama The Gunners Wave dibentuk. Semoga itu di musim Amin. Amin. yang sama juga dengan Arsenal akhirnya juara Premier League. Amin ya Please, Allah. please, please, Amin. Gimana nih kalau Pak Icam? Ceritanya gimana? Kalau gua Kenalin dulu dong, Oh namanya iya, siapa? halo, gue Icam. Gua kebetulan suka Arsenal itu pertama kali. Ini suka ya, bukan cinta. Jatuh cinta beda. Oh, Suka ada tuh. step-stepnya. Beda, Iya, beda, Pak. benar. Kalau gue sih langsung cinta. Nah, Lu gua kemarin? langsung cinta gue. Oke, nah ini enak Karena- nih, ada ceritanya nih. Karena kalau di Liga Inggris itu gue cinta. Kalau suka gue ada 3. Gue emang gila. basic. Nah, ini pertama. Basic pertama gue seumum itulah. Gue suka MU. Oke, ya Awal mula karena gue ngelihat mainnya ngotot, anak-anak muda, unik kan. Maksud gue itu bukan era Cantona, eranya tuh masih di Arsenal tuh masih Anelka, Sylvain Wiltord, semua segala macem. Abis itu Invincible pun gue udah ngerasa wah baru gue pindah nih Arsenal. Tapi gue belum jatuh cinta. Oke. Suka Gue nggak convince banget. Gue masih zaman Luis Garcia di Liverpool. Gue masih suka Liverpool. Oh, berarti 3 itu MU, Arsenal, Liverpool. Yang lu suka nih. Iya suka, tapi sampai akhirnya gue convince suka banget sama Arsenal era Fabregas. Sorry, ini masih suka banget nih ya. Ini udah jatuh cinta. Oh, udah jatuh Udah cinta. jatuh cinta total. Karena Fabregas, gue ngelihat Fabregas. satu tim dibuild untuk satu orang. Ih, itu benar lagi. Terus apa namanya? That's why gue termasuk mungkin kalau kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang, gue satu-satunya yang masih Artetain karena emang gue selama gue mencintai Arsenal, gue tidak mencari piala, gue mencari filosofi kayaknya. Kayak emang percaya proses terus karena sejak Fabregas itu kan kita percaya proses kan. Bener. Proses. Jadi kepala gue pun sampai sekarang masih processing sebenarnya. Kapan gue benar-benar yakin kalau Arsenal tuh bisa Intel juara. i5 Pak Anda. Iya, ya sampai akhirnya ya di situlah Fabregas itu yang membuka mata gua. Even satu-satunya mungkin gue jadi Van Persie orang benci banget. Gue nggak sebenci itu lagi sama Iya. Van Persie karena gue ngelihatnya kayak nyet lu ditinggal Fabregas, ditinggal semua lah pemain-pemain Iya. kita. Emang kayaknya klub kita pada saat itu emang tipenya pengen jual-jual aja. Jadinya Lagi BU juga kan. iya, jadinya itu kan bisa menjelaskan lah. View kita bertiga nih pasti Beda beda-beda. banget. Ya. Makanya itu yang membuat gua jatuh cinta sama Arsenal. Termasuk pemain favorit gua, tapi pemain favorit gua kan tadi Fabregas. Oh iya, belum cerita pemain favorit. Ya, Iya. Tapi gue penasaran lu, kalau kita berdua kan cinta dengan Arsenal karena trofi. Ya, Yes. Ya kan, Ica karena FA Cup, FA. gue karena unbeaten, lu karena pemain. Nah itu waktu Fabregas cabut, rasa cinta itu emang gak hilang. alhamdulillah sih. Sebagai laki-laki menangis tuh boleh loh. Bener, gue bener kayak pas dia nendang penalti terakhir tuh Oh, Liga iya. Champions. Barca kan? Iya Barca, Barca, dia iya. cedera. Sambil pincang. Masih maksa nendangin. Terus gue kayak mikir abis juara Piala Dunia dia dipasang-pasangin jersey Iya. sama Pepe Reina sama semua anak-anak Iya, Barca. iya. Gue kayak ya udahlah, kayaknya emang buat sama kayak mungkin yang dilakukan sama fans Liverpool sekarang. Lo harus rela ngelepasin Trent Alexander-Arnold. Iya, iya. Kalau Trent Alexander-Arnold udah overachieve, kalau Fabregas belum dapat Belum dapet apa-apa. apa-apa. Makanya kayak udah biar lo dapat sesuatu di situ, biarkan cinta lo berjalan gitu anjir. Walaupun pas dia pindah ke Chelsea, ngeliat tweet-tweet dia kayak
Kesel sih. Keselnya sama Wenger sih. Karena gue jadinya cintanya sama Fabregas ya gitu. Itu Ya, mungkin Fabregas. menjadi kesalahan gue juga sebagai fans. Orang punya agama biasanya Arsene Wenger. Gue agama gue agak Fabregas dikit Fabregas, nih. ya. Iya, makanya nih. Sesians. Agak unik sih, agak Iya, unik iya. sih. Ini. Kita mundur. Karena lu dong. Tadi kan ntar Ica Apa? terakhir. Oh, pemain favorit gue bagi dua fase anjas. Nas, ini nih. Fase Arsene Wenger sama fase Arteta. Nah, Boleh. Waktu zaman Arsene Wenger ya mungkin karena gue ngefans abis unbeaten ya, berarti 2004 sampai 2015-16 itu pemain favorit gue awalnya Robin van Persie. Oke. Oke, valid. Robin van Persie itu gila bro. Waktu zaman, ya sebenarnya musim terakhir dia sih. Musim terakhir dia itu definisi ditinggal lagi sayang-sayangnya. Iya Waktu benar. itu dia jadi top scorer tim, top scorer Premier League juga. Kapten Robin van pula. Persie, kapten nomor 10. Ya banyak banget gol-gol ikonik yang tercipta di musim itu. Benar. Kalau lu bisa apa namanya lorong waktu ke Yes. kamar gua dulu waktu SMA. Ya gue punya lemari yang ya mirip kayak gini lah. Cuma ada pintunya. Oke. Itu pintu nih semua dua sisi isinya poster Van Persie, bro. Oh, anjir. Itu beneran poster Van Persie, saking ngefansnya gue sama dia. Bahkan ada satu foto yang kalau lihat ini foto ikonik dia banget. Dia pakai jersey Arsenal yang 125 tahun anniversary. I know. Terus dia lagi begini, di belakangnya itu ada bola-bola Arsenal gitu. Itu ikonik banget. Nah, itu apa gue print karena gue anjing gue suka banget sama pemain ini. Soalnya gue yang nempel di kepala gue ikonik itu kita kalah 8-2 doang. Iya, pas zaman itu, Pak. Itu tentu sangat ikonik dan Itu nangis terbanyak gue sepanjang menjadi fans sepak bola sih. kacau. Itu kalau 8-2 tuh kayak ini gue mau nyari pembelaan dari mana? Udah Jauh parah. banget. Udah Dan parah banget. itu kita kalah di Old Trafford tapi. Kalah di Old Trafford. Cuma waktu itu kan si Van Persie nyetak gol juga satu. Yes, golnya bagus sebenarnya. Kita kalah juga 3-1 awalnya tiba-tiba aja. Gue lagi di Padang tuh, nyampe Jakarta pas landing 8-2. Kok nambahnya 5-1? Kacau Pak itu. Tapi iseng tanya, Pak, kan pasti banyak yang nanya ini ke lu berkali-kali nih. Apa tuh? Tapi point of view lu ke Robin Van Persie setelah dia cabut ya. Ada nggak sih kayak rasa kecewanya atau ada nggak sih rasa kayak aduh gue sebenarnya juga ngefans tim ini tuh juga salah satu gara-gara lu gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Gua waktu di tahun itu, Yes. gua kesel pasti, marah. Cuman ketika kayaknya 2 tahun kemarin dia kan sempat interview, terus dia kasih tahu lah Iya, alasan dia untuk gua pindah ke nonton MU. tuh. Nah di situ gue bisa menerima ternyata kejadiannya seperti itu. Cuman kan ini masih dari satu sisi nih. Betul. Iya, Cuman dari Arsenalnya sisi Van belum, Persie-nya dari doang yang Wengernya ngomong kan. belum. Nah, tapi ya ketika dia menjelaskan kayak gitu, kebencian gue tuh mulai berkurang. Cuma kalau pertanyaannya lu tambah tadi, apakah Van Persie itu legend Arsenal atau tidak? Gue bilang enggak. Karena buat gue dia legend MU. Tapi kalau buat Arsenal dia mantan pemain Arsenal. Tuh. Nah, buat gua kayak gitu view gue. Masih tetap teringat tapi belum. Tadi bisa kan lu bilang ada di eranya Arteta. Oh ada juga. iya, kalau era Arteta si Bukayo Saka. Oh, bukan Saka ya? Bukayo Saka. Ya, Bukan. gua Bukayo Saka karena dulu waktu dia masih di akademi gue udah ngikutin. Jadi waktu zaman gue kuliah itu Bukayo Saka masih di akademi Arsenal under 12 under 15. Dia lumayan sering masuk ke inilah. Jadi gue follow satu account di Twitter. Dia sering ngasih report soal pemain-pemain Oh, iya, muda gua tahu. Arsenal di Gua tahu, LN. gua tahu. Nah ya, dan waktu itu Bukayo Saka tuh selalu di-mention setiap weekend sama si akun ini. Jadi kayak selalu terpapar gue sama cerita dia sampai akhirnya dia dipanggil sama Unai Emery waktu itu. Yang Iya, masih di- gue inget. Gue stop ngikutin pemain akademi semenjak gue ngikutin Fran Merida sama Thomas Edfield. Gak jadi apa-apa dua-duanya. Thomas Edfield pernah ke Indonesia tapi. Iya betul, betul. Tapi kayak maaf sekali. Masalahnya Fran Merida gue inget banget. Waktu itu Maceda kan di MU kan lagi, iya. golnya begitu sekali kan gue Iya, kayak, wah iya. kita punya Fran Merida nih. Iya, soal Pas lihat, KM ya. oh begini hasilnya, outputnya beda nih. Kacau Pak, kalau dulu sih banyak pemain muda Pemain itu. muda Siapa? ya, Yang Iya. Jepang tuh siapa? Ini aduh. Maichi. Iya, Rio Miyaichi. Kok Maichi? Pedes dong. Ya, Rio Miyaichi. Terus yang nggak jadi itu siapa? Benik Afobe. Benik Afobe itu bareng sama Chuba Akpom. Coba Akpom Yoi. sekarang jadi keripik dia. Enggak, dia kan masih di Masih, Ajax masih. kan? Oh, mau masih main dia? Masih Masih, Mas. Coba aku masih, Pak. Mantap lah itu coba Akpom.
Lu, Ca? Gitu. Itu cerita gue. Ica gimana? Nah tadi kan udah jelasin agak lumayan banyak nama-nama yang mungkin sampai sekarang pun gue masih belum familiar nih gitu. Tapi karena startnya dari 2014, gue bagi juga deh bareng sama punyanya Wenger karena masih dapet ya sama punyanya Arteta aja deh. Unai nggak usah lah ya. Jadi kalau gue pribadi all time Unai favorite- Guendouzi nggak? Guendouzi. Unai banget itu Guendouzi. Ya Allah, damat. Tapi kalau untuk pemain favorit gue di eranya Wenger udah pasti gue suka banget sama Theo Walcott. Itu nggak ada Pak, Walcott. PC yang kayak dia Pak. Iya. Jujur aja sampai sekarang mau ditanyain sama Wenger, waktu itu gue pernah nanya untuk kayak interview dia lagi bareng sama Theo Walcott. Gue lupa dia dibandingin sama siapa, tapi Wenger aja masih jawab, oh sama Mbappe kalau nggak salah. Wenger bilang, Walcott nanya, menurut lo kencengan gue apa Mbappe? Kalau gue jawab jujur ya kencengan lo, dia bilang. Oh, Wenger bilang kencengan Walcott. Masih kencengan Walcott. Gue penasaran soalnya kalau Walcott sama Chamberlain di Southampton kan waktu itu pertama kali kita ngeliat sama-sama dari lulusan Southampton nih soal dua-duanya nih. Yes. Dua-duanya gameplaynya Parah sama. juga, iya. Gameplaynya Gue kayak persis ngebayangin, cuman bedanya si aslinya si Chamberlain ini kan CAM kan. Ya, asli agak Iya, ada. iya, Iya benar-benar. Di Arsenal dipindah jadi sayap. Cuman gue pribadi gue suka banget sama Theo Walcott dan gue inget banget Agustus 2023 itu dia pensiun ya. Coba pensiunnya di Soton kan? Soton ya? Pensiunnya di Everton Soton. ya, antara Soton. dua tim itu lah. Pensiunnya Iya, di antara dua Soton tapi Arsenal masih ngerayain dia banget dan sampai akhirnya Ya, ketika ya, dia gue dapat ingat. kit baru nih, inget gak yang third kit yang baju hitam? Yang Yes, third kit. Iya. yes. Dia itu orang pertama yang ngepost duluan, dia bilang I finally got my kit, padahal dia harusnya udah di Soton gak sih? Oh, Kayak, tapi masih kebayang banget gitu ya. Kemudian untuk yang eranya Arteta sebenarnya kayak udah biasa banget ya, orang-orang kayaknya mungkin udah akan jawab hal yang sama, tapi karena gue juga appreciate banget pemainnya, gue dari dulu suka banget sama William Saliba karena solehnya minta ampun. Gitu ya. Iya benar. Pasti Bapak udah tahu kan Rolls-Royce. yang waktu dia lagi back injury mungkin 2122 atau 2223. Kalau dia lagi main bagus banget ada lah aura kayak pengennya diimamin gitu ada ya. Jujur. Ada ya jujur ya. Iya benar. Jadi waktu itu gue inget banget di Twitter ada foto dia lagi back injury tapi dia sholat Jumat Pak pakai sarung. Gue nggak lihat lagi. Itu tapi gue tahu. Jadi dia ke foto sama orang gitu ya, terus dia foto bareng, akhirnya dia bilang Saliba lagi back injury tapi masih sholat Jumat Pak. Itu imam saya Pak Iya, gitu. iya, benar. Tapi di luar dari itu menurut gue masih udah gue bisa anggap world class sih. Karena udah dapat banyak banget apa ya recognition dari pelatih-pelatih tim lain. Bahkan Klopp juga bilang Saliba itu apa namanya ya, gak gampang lah untuk dilewatin gitu ya. Iya. Kalau gue Gue tadi ada Arteta, gue takutnya lu berpakai Arteta, gue nggak ada nih, gue nggak. Oh, iya, udah. Untuk memvalidasi kata-kata gue, gimana? Siapa itu? gue pengen nyebut Granit Xhaka tapi keluar juga. Udah keluar juga. Dia sukanya orang-orang yang cabut. Aura pentolannya beda. Maksud gue, Betul. karena gue semua tuh mulai dari tengah gitu loh. Kalau tengah lu bener, depan belakang bisa diatur. Gue Karena aura setuju. leadershipnya dua-duanya ada. Nah, kalau dia leadership sih harusnya dia nggak baperan, Pak. Harusnya kalau emang Masa gitu kan? ya Kalau dia kita jangan nggak sampai- toxic juga kita nggak sampai segitunya. Nah. Kapten dibuin tuh cuman kita doang loh begitu. Memang. Iya dong, mas gua pressure-nya dia kita harus paham juga lah. Iya, Dan gua ngerti. dia kan emosian, Memang. kita pancing pula. Jadi kita harusnya sebagai fans juga saling. Gue jangan nyalain fans sih. parah nih. terserah. Ya udah. Parah Tapi nih. karena gue ngefans sama pemainnya, gue mau. Tapi last season dia gokil. Gokil, Yoi, gue bilang. semenjak dipegang Arteta lah. Ya. Ya. Perubahannya, gaya mainnya dikasih posisi yang lebih istimewa. Jadi itu kayak menurut gua kita belum menemu the best of Granit Xhaka di era-era sebelumnya. Pas di Arteta kita baru ngerasa kehilangan pas udah pergi kan. Iya betul. Iya kan? Ya. Itu yang Dan itu benar-benar di musim terakhir dia kan. Iya, musim dan terakhir dia. sebagus itu Bagus bang. banget, cuy. Golin mulu. Tapi memang kalau kita ngomongin Xhaka sedikit ya, gue jadi gue inget banget itu kayaknya terakhir dia 23-24 bukan sih? Enggak, 2023 ya, sorry. 2023 itu gue nontonin kita main di Anfield. Lo inget Anfield? gak yang dia junggut-junggutan? Gue lupa banget, bukan sama Hendo, gue lupa banget sama siapa. Junggut-junggutan, iya. Jambak-jambakan. Dia kayak gitu-gitu. Inilah ini Apa? jenggut baju. Iya, jenggut-jenggut Oh, baju itu. Nah, itu pertama kali gue ngerasa Xhaka tuh bener-bener pengaruh banget sama timnya. Karena abis dia jenggut-jenggutan, kalau nggak salah sama Hendo ya, itu satu stadion langsung ngebuin, suasananya nggak enak, terus kita langsung seri. Ya. Oh iya gue ingat. That's Itu why gua bilang, ngaruh banget Iya, sumpah. iya, iya. Kalau Granit iya, Xhaka iya. itu kalau dia main dia kenapa pemain-pemain nggak ada yang gue merasa ya, maksud gue dia tuh abang-abangan satu Betul. tongkrongan. Bahkan pada saat dia begini pemain-pemain nggak ada yang kecewa sama dia karena ya I feel bad for you man gitu loh, kayak kenapa sih harus kayak gini.
walaupun emang main lo kayak tai, tapi ya lo pahamin aja. Roy Keane pun dulu main kayak tai, tapi timnya nggak ada yang fansnya pun ngebela dia karena juara. Karena juara. Itu bedanya itu, nah. Iya, itu yang bikin beda. Cuma nanti menarik nih, ntar kan dia di Sunderland sekarang. Iya. Arsenal lawan Sunderland. Kalau Kalah kemarin dia tuh sama MU pas kita nonton terakhir bikin podcast ini. Sengaja dia kan Biar semangat pas lawan Liverpool. Iya, Gitu. semua ada Agentnya. Iya. Ada efek dominonya semua ini. Kalau lu ini kan Arsenal tuh banyak derby-derby yang menarik. Kalau orang di Inggris itu kan mostly pasti bencinya sama Spurs karena rekan rival satu kota, sama-sama lokal ya. utara. Kalau gue pribadi soalnya gue sering nge-state sama teman-teman gue. Mungkin gue takut juga nih ngomongin ini, tapi ya udahlah ya. Gue tuh kalau ditanya ngefans Arsenal, iya gue ngefans sama Arsenal, tapi gue lebih haters MU gue kayaknya. Karena gue gimana ya, secara filosofi tuh beda banget sama Arsenal. Karena gue tuh kalau misalnya derby Spurs sama Arsenal, iya sih di layar kaca menarik. Betul. Tapi kalau kita penonton layar kaca ngelihat lawan MU secara tongkrongan, besok dicenginnya lebih parah berasanya. Terus secara nilai historical juga, nih dua-duanya punya pondasi yang kuat sampai sekarang yang masih berjalan dengan filosofinya kayak cuma Arsenal sama MU. Makanya kalau cuman MU gara-gara ganti-ganti pelatih mulu ini, menurut gue jadinya pas udah eranya si Ole itu kayak wah MU cocok bisa jadi rival lagi. Bisa jadi lagi. Pas udah diganti Ole, ganti lagi gue ya kehilangan rival. Ya levelnya jadi kayak Arsenal sama Portsmouth aja gitu. Sekarang ya menurut gue sekarang kayak gitu. Portsmouth itu udah bahkan nggak di championship Pak. Enggak ya, Di bawah lagi. Ya. Maaf. Ya, tapi ya memang iya maksud gue kalau lu bilang sebagai fans layar kaca, memang lebih banyak kita tuh terpapar berantemnya itu sama fans MU kan dibanding sama rivalsnya Arsenal. Sebenarnya di sana tuh kan Spurs, Inggris. Tapi gua sebenarnya teman gue banyak fans MU, tapi banyak juga fans Spurs, Pak. Oh, banyak juga. Gua kan hidup pindah-pindah. Gua sempat di Medan, sempat di Bandung, sempat di Jakarta. Di 3 kota ini gue selalu ketemu minimal 2 fans Spurs. Ada ya? Ada. Gue ada temen gue, cuman kayak ngepost COYS habis itu nggak pernah muncul lagi. Selesai gitu doang. Dan kalau ini kebetulan di saat momen-momen itu ada periode di mana Spurs lagi lebih oke daripada Arsenal. Bale Van der Vaart. Iya, zaman Bale Van der Vaart terus yang zamannya zamannya mereka yang lolos ke final Liga Champions juga, zaman Harry Kane. Lucas Moura. Sebenarnya zaman Harry Kane sebenarnya lebih tepat itu. Pas zaman Harry Kane itu prime ya? Iya, itu teman-teman gue yang fans Spurs itu tuh bikin keselnya itu tadi mereka sebenarnya nggak muncul di pertandingan-pertandingan lain, tapi pas lawan Arsenal terus mereka menang, muncul terus ngetek gue, ngeceng-ngecengin gue, jadi gue tetap ada ikatan batin. Iya, kekesalan personal juga sama Spurs. Ya, tapi kalau misalnya mau disandingin sama MU sebenarnya sama. Ya karena gitu tadi lah, MU kan fansnya banyak di sini terus. Gue satu lagi Chelsea lah. Kalau emang lo mau ada Spurs sama ini, gue sama Chelsea karena sering ngambil punyanya Arsenal. Apa itu? Juan Mata udah tes medis di Arsenal, diambil. Ashley Cole diambil. Kita ngambil punya dia Sterling, David Luiz. Tahu pasti ada kayak Havertz, Pak. Masih works. Madueke jangan lupa loh. Madueke, Pak. Boleh nggak yang udah proven banget aja, ini kan masih setengah matang gitu. Gue kayak ini masih kayaknya ada yang satu yang cocok dari bekas Chelsea masuk ke kita. Siapa tuh? Eva Carneiro. Oh, Mbak ini dokter. Iya. Ya kan. Itu kalau Arsenal cedera mulu nih. Iya benar. Tolong kalau dipijit sama Mbak Eva bisa. Gue terpapar loh, teman. Baru tahu. Lu nggak tahu? Wah itu viral banget. Tapi emang bukan eranya. Itu zamannya pada saat masa 2014 ini kayaknya. Oh iya. Lagi hot-hot banget. Tapi ini banget. yang nonton kita harusnya adalah yang tahu. Pasti ada yang tahu. Kalau nggak tahu ya Google aja Eva Carneiro. Iya. Nah, kalau gue rival yang gimana ya, sebenarnya kalau bisa dibilang gue tuh nggak pernah benci klub karena sahabat gue Chelsea, kakak ipar gue Liverpool, sahabat gue lagi MU, kayak yang kita everyday ya. conversation gue tuh biasanya ngomongin bola sama mereka gitu kan. Mereka nggak pernah ngebanter lu?
Gue sahabat gue juga semua itu yang ngata-ngatain gue sahabat gue. Nggak, Ini itu United ada. Wave ini Ini- si Mario dulu sahabat gue. Setiap Ini yang bantu ngerekam kita di sini. Nah, United juga. dia ngajak gue konten gara-gara di gue katain terus. Tapi sebenarnya memang kalau gue pribadi gue nggak ada yang kayak bener-bener hate banget ya. Mungkin karena kalau udah sekarang menurut gue Arsenal udah mulai bisa nyimbangin lah sama tim-tim lainnya. Ya, Jadi udah nggak laku lah kita ngomongin lagi history lagi, kita ngomongin yang sekarang dan ke depan lah yang Nah, gitu loh. Ini mantep. Mantep. Gitu. Ngomongin yang sekarang. Ngomongin sekarang dan Jadi ke nggak depan. usah ngomong-ngomongin Zero UCL ya. Itu masa lalu. Tapi kita masih boleh ngomongin Selalu yang nggak pernah proof. Invincible masih boleh kita omongin Masih ya. siap, Invincible. Masih boleh. Invincible Karena doang. belum ada yang bisa, belum ada. Karena belum bisa. Itu doang. Nggak ada lagi Pak, mohon maaf Pak. Iya benar. Tapi kalau gue pribadi yang mungkin gue nggak benci ya, cuman heated and also kayak fun to watch itu menurut gue mungkin karena lebih sering kayak ya tie back to back gitu ya. Ya pasti gue agak sedikit gitulah sama City pastinya. Oh, City baru Pasti, nih. baru. Iya, benar. Karena pertama Baru, pastinya iya, Pep, iya, pasti iya, ada iya, sentimen iya, Pepnya iya, gue. iya, Terus iya, kemudian sentimen ya psychological war antara mereka lah ya, Gabriel Haaland. Pokoknya ini yang recent coming ya, karena untuk gue membenci sebuah klub tuh kayaknya cukup butuh alasan yang kuat gitu. Karena Ya. kayak kalau cewek ini ya, MU Iya. aja masih suka Mason Mount. Jujur aja. Iya, iya, iya. Kayak Chelsea gue masih suka Pedro Neto. Siapa yang jujur suka aja. Mason Mount? Gue suka. Iya secara appearance tuh mungkin. Iya mungkin lah Pak. Oke lah. Ya gitu loh Gue Pak. suka Mount kok. Soal lain lagi nih Oh, mau lain. dari kepala gue nih. Ini sama Jangan nggak ketawa, mau? jangan ketawa. Mount kan? Mau nih. Monty. Monty. Liverpool gue masih suka banget kok di Gakpo. Gue pribadi ya. Crystal Palace apa Chilwell masih main gak sih? Chilwell. Cedera. Mana Chilwell? Chilwell tuh bekas dari itu kemarin di Crystal Palace. Oh iya sempat. Iya. Gila tahu loh. Karena dulu di Chelsea cakep menurut gue. Yang cakep Kayak di Liverpool. Crystal Palace ini Joachim Anderson. Iya boleh lah. Tapi itu Chilwell cakep. Tapi intinya kayak gue sebenarnya kalau Spurs gak ada yang cakep. Calafiori gimana Calafiori? Kalau itu kan memang Wes. my bojo. Coba di My Premier bojo gue. di Premier League My bojo gue. di Premier League ada nggak yang bisa nyaingin aura dan kegantengannya Ada Calafiori? Pak. Siapa? Ingat gak waktu itu? Ada Liverpool Mox. Siapa? Soboslai. Oh. Orang bilang itu. Lu Tapi Soboslai nggak sesterk Enggak, itu. Enggak, lu tim Soboslai rambut cepak apa yang sekarang Ah, agak iya gondrong? bener. Rambut tuh. cepak Pak kalau gue Pak. Rambut cepak Eh, ya. Kalau sekarang kayak pengen banget jadi kayak orang Itali lagi. Biru Calafiori banget ya Itu kan. kan Fiori banget Pak kalau Emang menurut Arsenal gue. keren. Tolonglah. Tolong lah gitu. Arsenal kalah-kalahnya season lalu nggak usah diikutin season Iya. ini. Arsenal pakai Adidas, Liverpool pakai Adidas. Alah, nih Arsenal gak juara ntar ngikut Liverpool juga gak juara ntar. Terus Arsenal yang juara musim ini. Ya semoga aja season ini Arsenal ngikutin Liverpool karena Liverpool musim lalu juara. Nah, gitu ntar tukeran aja Pak kalau gitu ya Pak. Ya naik lift lah, naik turun. Mungkin itu dulu perkenalan singkat dari kita. Kita bakal banyak banget ngobrol-ngobrol. Betul. Mungkin kita ngebahas lebih detail di YouTube atau kita ngundang-ngundang bintang tamu. Pastinya. Banyak. Nah, karena The Gunners Wave ini adalah media Mhm. untuk fans Arsenal di Indonesia bersuara lah. Betul. Kami mencoba untuk menjadi suara dari fans Arsenal Gunners yang ada di Indonesia atau mungkin tadi kata Ica di Southeast Asia. Semoga saja. Amin. Dan kita malah nyari perbedaan karena yang namanya ngefans semua punya Benar. view-nya masing-masing. Ya, kayak Gua, tadi Ica, kita. Ilham, tiga-tiganya punya view masing-masing dengan cara mencintai klub ini ataupun cara menyampaikan pendapat. Makanya di komentar itu kalau debat kita malah makin seneng. Di situ kita menyaksikan, oh ternyata bisa jadi kita salah ya. Karena yang namanya ngefans kan Betul. semua bebas gitu ya kan. Jadi gua harap ini adalah perkenalan yang cukup detail karena Yes. biasanya orang kalau ditanya suka timnya apa, kapan mulainya, itu udah mulai kelihatan siapa sih dia sebenarnya gitu. Itu dia. tujuan Gue kita. Kalau gitu kita udahan dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Goodbye. Come on you guys. Come on, you Gunners!